warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Menurut Lembaga Keuangan Swiss, Indonesia saat ini merupakan negara ketujuh terburuk dan terburuk di dunia dalam hal kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, sehingga 1% saja orang terkaya di Indonesia bisa menguasai 36,6% kekayaan nasional. Tetapi sebaliknya, ledakan kemiskinan di negara kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data Pusat Statistik pada Juli 2022, terdapat 6.900 jumlah orang miskin per bulannya. Padahal hadirin, bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kebodohan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan keterbelakangan? Bukankah kemiskinan bisa mengakibatkan kejahatan? Bahkan kemiskinan bisa mengakibatkan negeri kita jatuh ke dalam jurang kehancuran. Jika demikian hadirin, bagaimanakah konsepsi Islam dalam mengantisipasi persoalan tersebut? Sebagai jawabannya, zakat, solusi pengentasan kemiskinan adalah judul syarat yang akan kami sampaikan pada hari ini dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat. Hadirin, menurut kajian ilmu balaghah, firman Allah pada ayat tersebut merupakan kalam insya'iyah, karena di dalamnya terkandung sebuah instruksi dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya kaidah usul fikih al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, perintah merupakan suatu kewajiban. Dengan demikian hadirin, wajib bagi saya, saudara,
serta seluruh insan-insan beriman untuk selalu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta menunjukkan rasa taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang terangkai dalam sebuah kalimat, wa aqimus salata wa yutuz zakat wa atiiur rasul la'allakum turhamun, ay atimmus salawatil khamsa wa atuz zakata amwalikum wa atiiur rasul fil hukmi likai turhamun wa la tu'azzabun. Tunaikanlah salat 5 waktu, berikanlah harta zakat kalian, serta tunjukkanlah rasa taat kepada Rasul dalam hukum-hukumnya, supaya kalian diberi rahmat dan tidak mendapatkan azab. Demikianlah penafsiran sahabat Ibnu Abbas dalam kitab Tanwirul Mikbas halaman 222. Hal senada juga dijelaskan oleh Syekh Tantawi dalam kitab Al-Wasithah. Lalu apakah yang dimaksud dengan zakat, hadirin? Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang dikutip dalam buku Ensiklopedia Islam milik 6 halaman 1985 menjelaskan bahwa zakat adalah jumlah harta tertentu yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Alhamdulillah hadirin, dalam hal pengelolaan lembaga zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan, pemerintah kita memberikan perhatian yang sangat serius, yaitu dengan diterbitkannya peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pengumpulan zakat, ditambah dengan instruksi Presiden nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat, sehingga pemerintah kita menganjurkan untuk selalu sadar membayar zakat. Bahkan yang perlu diapresiasikan di negara kita, banyak didirikan lembaga-lembaga penjemput zakat yang berfungsi sebagai amil, seperti Basnas, Rumah Zakat, Zakat Center, Lazisnu dan lembaga zakat lainnya. Sehingga dengan upaya-upaya tersebut hadirin, kami yakin ekonomi umat akan semakin kuat, kesejahteraan rakyat semakin meningkat, pemerataan pembangunan tidak tersendat, bahkan negara pun bertabur berkat dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Namun sayang, beribu sayang hadirin, kenyataan kadang masih jauh dari harapan. Karena berdasarkan penelitian Basnas dan IPB, potensi zakat nasional kita pada tahun 2021 saja bisa mencapai angka 327,7 triliun. Namun realisasi hanya mencapai angka 14 triliun saja. Artinya hanya 4,3% umat Islam Indonesia yang baru sadar membayar zakat. Ini artinya masih banyak konglomerat yang tidak peduli nasib kaum fakir yang melarat, sehingga jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin mencuat, yang makmur semakin makmur, yang melarat semakin melarat. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagaimanakah hadirin zakat sebagai solusi pengentasan kemiskinan di negara kita ini? Sebagai jawabannya, mari sama-sama kita dengarkan firman Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 berikut ini. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang fakir, orang miskin, amil zakat, dan para mu'alaf yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya dan untuk membebaskan orang yang berhutang dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Hadirin, menurut kajian ilmu balaghah, innama adalah salah satu adawatul lil qasri, sebagaimana Syekh Abdurrahman Al-Aqdari dalam kitab Jauhar Maknunnya, wa adawatul qasri idza wa'atfun wa taqdimun kama taqaddama. Maksudnya adalah litaksis, yaitu mengkhususkan sesuatu. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin, ay la duna sadaqatu illa lil fuqara'i wal masakin wa man sammakumullahu ta'ala. Artinya bahwa zakat tidak didistribusikan kecuali bagi orang miskin, orang fakir, dan orang-orang yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60 tadi. Demikian penafsiran Imam At-Tabari dalam kitab Tafsir At-Tabari jilid 10 halaman 162. Adapun fakir miskin sebagai skala prioritasnya, dengan kata lain, Allah menginginkan supaya harta itu tidak bergulir dari tangan si kaya ke tangan si kaya saja, tidak dirasakan oleh si kaya saja, tetapi dirasakan dan dinikmati oleh si miskin juga. Inilah hadirin konsep pengentasan kemiskinan dalam Islam melalui zakat. Lantas, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam di dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, menunaikan zakat. Demikianlah hadirin
Allah Ta'ala mempercayakan kepada orang miskin, jika konglomerat yang tidak mau membayar zakat tidak ada bedanya dengan perampok yang jahat, perilakunya seperti pencuri yang laknat, Sikapnya laksana kotor sang pengkhianat. Gayahannya seperti para malaikat. pedangnya banyak, Penindas dan perampas hak-hak rakyat. Betul hadirin. Oleh karena itu hadirin, pada kesempatan musabaqah syarhil Quran tingkat Kabupaten Sanggau ini, perkenankanlah kami bertiga untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu sadar membayar zakat sesuai tuntunan syariat. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan, the main purpose of life is to help others. Di antara tujuan utama hidup adalah menolong orang lain. Kepada para pengelola lembaga zakat, hendaknya menjemputkan mengelola zakat secara amanah. Dan kepada para aparatur pemerintah, hendaknya memberikan sanksi dan hukuman yang berat bagi oknum yang melanggar peraturan sesaat di balik penyelewengan harta zakat. Setuju hadirin? Jika langkah demikian telah kita lakukan hadirin, kami yakin zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan di negara kita, sekaligus sebagai aktualisasi keimanan sejati yang akan dibalas oleh Allah berupa ampunan dan pahala yang berlimpahan. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 9. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihat lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Sadaqallahul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat, para pecinta syarhil Quran rahimakumullah. Dengan berakhirnya lantunan ayat suci Al-Quran tadi, maka syarah ini dapat kami simpulkan bahwa zakat adalah ketentuan syariat yang harus dilaksanakan. Dengan zakat, harta dan jiwa akan bersih dan suci, kehidupan akan tentram dan abadi, persoalan kemiskinan akan teratasi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarah Al-Quran ini, perkenankanlah kami bertiga untuk membawakan sebuah pantun. Kota Sanggau sungguh memikat, Warganya ramah dan bermartabat. Jika umat bersatu membayar zakat, niscaya hidup akan penuh rahmat. akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi